Kenalin, aku Sekar. Ini adalah pengalamanku ketika aku ngekos di daerah Jogja, tepatnya di Jalan Kaliurang, belakang kampus kilometer 14. Sebenarnya rumahku juga Jogja, tapi bagian selatan pojok. Jadi aku memutuskan untuk ngekos aja di dekat kampus. Ya hitung-hitung ngirit biaya dan tenaga. Capek juga kalau harus PP dari Sleman Pucuk sampai Bantul Pucuk. Paling 1,5 jam perjalanan. Kejadian ini aku alami bersama satu temanku juga yang satu kos, namanya Fitri, sama-sama orang Bantul. Awalnya aku bingung mau cari kos baru di mana, tapi setelah ada rekomendasi dari temen, akhirnya aku ambil kosan dengan pertimbangan harga murah tadi. Ibarat kata dulu kan masih milih-milih yang harga murah. Ya ada tapinya, kosan ini nggak pas di belakang kampus, tapi agak ke belakang. Paling 15 menitan jarak kampus ke kos. Dan akhirnya barang-barang aku kemasi dan berangkat menuju kos baru. Dan di kos baru ini aku kenal sama yang namanya Fitri, sama-sama satu kampus tapi beda jurusan. Sekitar jam 3 sorean aku sampai di kos murah ini. Kos ini ada 6 kamar saling berhadapan dengan kamar mandi luar. Kebetulan pemilik kos ini ibu-ibu dengan satu anak. Ada 2 bangunan, satu bangunan yang ditempati pemilik kos dan satu bangunan lagi ya kosan mahasiswa ini. Dan faktanya kos ini berada di pinggir jalan kampung, tapi masih jarang rumah warga. Kalau keluar kos langsung itu langsung jalan dan seberangnya itu kebun. Bayangin ya, dari utara sampai selatan kira-kira 300 meteran itu kalau nggak salah itu seberangnya kebun. Dan rumahnya itu cuma deretan kos ini. Dan fakta menariknya lagi, di belakang ada kamar mandi tua yang satu paket dengan sumur. Itu emang sudah nggak dipakai kamar mandinya, tapi serem juga kalau dilihat. Dan kembali setelah semua barang sudah aku masukkan, aku berniat mau keliling kos ini. Kebetulan bangunan ini kalau dari luar tuh masih acian semen, tapi dalamnya udah dicat. Setelah sampai di belakang kos, aku baru tahu kalau di belakang tuh ada kamar mandi dan sumur tua sama pohon bambu yang rimbun. Agak merinding juga liatnya. Dan singkat cerita, malam itu aku kenalan sama Fitri. Dia kamarnya ada di depanku persis. Dan buat ngilangin rasa bosan dan suntuk aja, kita ngobrol ngalur ngidul. Ternyata dia tetanggaan sama aku satu kecamatan dan kita satu kampus beda jurusan. Gak kerasa udah jam 12, aku balik ke kamar dan ini teror pertamaku. Jadi pas aku lagi rebahan di kamar masih sambil YouTubean, tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngetuk pintu kamarku. Tok 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 gitu. Terus aku tanya, siapa? Tapi nggak ada jawaban dari luar. Pas aku tunggu lagi, ada yang ngetuk lagi. Aku langsung bangun dan buka pintu kamar. Dan di sana kosong, nggak ada orang sama sekali. Terus buat mastiin aja, aku manggil si Fitri. Fitri. Terus aku ngetok pintunya. Dan Fitri juga nggak nyaut. Ya udah, aku balik masuk kamar. Dan ini mungkin kesialan buatku ya. Jadi pas aku di dalam kamar, terus aku matiin lampu niatnya mau tidur, tiba-tiba kok ada bayangan gitu berdiri di pojokan. Karena aku juga takut, selimut aku tarik buat nutupin sampai mukaku. Bener-bener deg-degan saat itu. Aku gak berani buat nengok lagi. Dan gak lama kemudian, kebetulan kasurku kan cukup buat 2 orang. Kok tiba-tiba kayak ada yang lagi tiduran juga di sebelahku. Perasaanku campur aduk pokoknya, antara takut, was-was jadi satu. Aku sampai mikir, apa aku lupa ngunci pintu ya? Tapi kayaknya enggak, aku udah ngunci. Dan lama banget aku tutupin badanku sama selimut sampai aku tuh basah karena keringat. Untungnya aku masih megang HP, aku langsung nelpon si Fitri.
Lama banget gak ngangkat dia. Terus aku buka YouTube sambil dengerin murotal. Aku kerasin volumenya dan 20 menitan itu sampai aku ngerasa di sebelahku udah gak ada orang. Aku berani buka selimut. Dan bener gak ada apa-apa. Tapi di sudut kamar aku masih ngerasa kayak ada sepasang mata gitu yang merhatiin. Dan sampai adzan subuh berkumandang aku baru bisa tidur. Selama ngekos di sini, gangguan yang aku alami waktu awal ya itu aja sampai memasuki 1 minggu. Sampai memasuki 1 minggu, tepatnya sore hari sepulang dari kuliah, aku langsung balik ke kosan. Biasanya aku nongkrong dulu. Tapi karena akses jalan ke kos agak serem, aku nggak berani buat balik ke kos malam-malam. Dan sesampainya di kos, sudah mandi juga, aku mau keluar buat cari makan. Nah, aku sampai lupa tadi. Pas mau keluar kos, tiba-tiba hujan. Ya udah, aku tungguin sambil tiduran di kamar. Kebetulan kamar kos di sini full, tapi orangnya kalau balik pada malam. Jadi sore itu aku sendirian di kosan. Awalnya sih biasa saja, hanya sebatas merasa hembusan dan hawa aneh. Tapi pas waktu masuk maghrib, tiba-tiba aku nyium kayak aroma khas banget antara aroma kembang sama kapur barus. Tahu kan bauan itu? Bau kembang sama kapur barus kan biasanya buat bau ngelumurin jenazah itu. Nah itu aku sempat diem sambil meresapi bebauan itu. Bikin gak nyaman juga. Dan aku langsung bangkit berusaha menghindari bau yang semakin tajam. Aku keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Nah pas sampai di ruang tamu, iseng aja liatin ke arah luar lewat jendela. Mungkin karena keasikan liatin hujan, tanpa aku sadari ternyata suasana udah gelap. Aku sampai lupa nyalain lampu kamar dan ruang tamu. Dan pas aku jalan ke arah saklar mau nyalain lampu, tiba-tiba aku denger ada suara langkah kaki. Kayak digeser gitu, srek, srek, srek gitu. Suaranya nggak cuma sekali, tapi berulang sampai 3 kali. Sempat terdiam dan mengira-ngira siapa ya suara itu. Dan sampai aku tuh diem nungguin. Akhirnya nggak kedengeran lagi suara itu tadi. Pas sudah sampai saklar aku pencet. Langsung ruang tamu terang benderang dan di sini satu pemandangan serem aku lihat. Tiba-tiba aku lihat kayak ada jejak kaki kotor karena tanah gitu. Itu jejaknya masuk ke belakang. Aku sampai mikir, sejak kapan ada orang masuk? Padahal aku dari tadi di ruang tamu. Logikanya kan kalau ada orang masuk pasti ngelewatin ruang tamu dan di sini aku nggak sadar kalau ada orang masuk. Dan karena penasaran aku ikuti jejak langkah itu, tapi belum sampai ke ujungnya aku kembali bauin aroma khas kembang sama kapur barus yang kayak tadi. Nah ya udah aku nggak jadi nerusin buat ngecek karena takut dan aku balik dan langsung masuk ke kamar. Aku kembali rebahan sambil nutup badan pakai selimut. Benar-benar mencekam banget saat itu, seremnya minta ampun. Pas aku mencoba menenangkan diri dari arah depan lagi, pokoknya lagi-lagi dari arah depan, ada suara pintu kebuka. Kriak gitu. Agak lega karena aku pikir penghuni kos ada yang balik, mungkin Fitri. Tapi kok aneh aja kalau ada orang masuk pasti kedengeran dong langkahnya. Dan itu nggak ada suara apapun. Dan ya udah aku saat itu beraniin buat cari tahu. Nah aku bangun dan keluar kamar. Nah ternyata kosong, nggak ada siapapun. Bahkan motornya pun juga nggak ada, cuman ada motorku aja. Dan aku tuh udah ngerasa aneh dan ganjil. Aku putusin balik ke kamar dan tiduran lagi. Baru mau buka pintu kamar, aku tiba-tiba denger ada suara perempuan nangis. Suaranya tuh aku kayak kenal, kayak suara si Fitri. Terus aku manggil, Fitri, tak ketuk pintunya, tok 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 gitu. Dan sampai aku panggil dan aku ketuk berkali-kali tapi nggak ada sautan sama sekali. Aku mikirnya ini Fitri kenapa kok sampai nggak respon. Dan aku takut kalau terjadi apa-apa sama dia. Aku langsung masuk kamar, ambil HP dan telepon si Fitri. Terus diangkat, kamu kenapa kok nangis gitu? Nangis gimana? Aku ini aja belum balik kos, masih di kampus ini.
Loh, serius? Terus tiba-tiba teleponnya tuh terputus. Lah, terus tadi tuh siapa yang di kamarnya Fitri? Nah, aku bener-bener gak beres ini sumpah. Nah, pas aku kepikiran kayak gitu, pintu kamarku diketuk, tok 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 gitu. Mbak. Ada rasa lega pas ada suara manggil gitu. Aku langsung bergegas buka pintu kamar. Tapi lagi-lagi keanehan aku rasain. Gak ada orang sama sekali. Sampai mataku ngeliat ada seperti sosok perempuan duduk di ruang tamu. Nah, aku masih mikir lagi siapa orang ini yang lagi duduk itu. Aku samperin buat mastiin. Pas hampir mau sampai, kecium lagi itu aroma kembang sama kapur barus tadi. Dan sosok itu kemudian berdiri dan langsung nengok ke belakang, tapi nengoknya cuman kepala aja. Badannya masih tetap. Benar-benar serem saat itu. Aku langsung gak sadar alias pingsan. Dan aku kebangun sudah di kamar dikerubungi sama penghuni kos dan ibu kos. Aku ditanyain sama mereka, kenapa kok sampai pingsan di ruang tamu? Tapi aku belum mau cerita, takut kalau yang lain pada takut karena ceritaku dan pada pindah kos, kasihan juga sama ibu kos tadi. Dan sampai suasana sudah tenang, kebetulan aku di kamar ditemani sama Fitri. Dia juga sempat heran kok tadi nelpon nanya kenapa nangis. Dia penasaran juga. Ya udah, akhirnya aku ceritain. Fitri sebenarnya juga udah ngerasa kalau kos ini nih nggak beres, tapi dia milih buat bertahan karena emang udah nyaman dan murah. Tapi Fitri juga bilang kalau dia belum pernah ditampakin kayak kejadianku tadi, hanya sebatas suara orang nangis dan orang jalan katanya. Nah, puncaknya yaitu setelah 1 minggu dari kejadian itu, memang setelah itu aku nggak diganggu sama sekali. Sampai di malam itu, tepatnya setelah aku diantar pulang sama pacarku, sekitar jam 10 malam, penghuni kosan juga lengkap. Aku masuk kamar setelah cuci-cuci. Baru saja aku rebahan, pintu kamar diketuk. Siapa? Kata saya tanya. Nggak ada sautan, terus diketuk lagi. Ya udah, aku bangun dan buka pintu. Loh, ternyata pacarku datang lagi. Aku pikir ada yang ketinggalan atau apa gitu. Terus dia langsung nyelonong masuk gitu aja. Tapi anehnya, dari raut wajahnya tuh pucet dan parfumnya mendadak ganti. Perasaan gak gini baunya. Jadi pernah nyium bau parfum yang baunya kayak menyan-menyan gitu nggak? Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, terus pas di dalam kamar aku bilang gini, di luar aja ngobrolnya ya. Kalau tahu ibu kos aku nanti dimarahin. Nah, dia tuh diem gak jawab, malah tatapannya itu aneh. Ngeliatin dari atas sampai bawah. Tatapannya tuh kan tahu kan kayak tatapan orang nafsu gimana mukanya. Ya gitu pokoknya. Dia langsung berdiri terus dorong aku pelan-pelan sampai mentok tembok dan dia langsung nyosor. Aku ngerasa aneh. Bau badan sama hembusan napasnya itu aneh banget. Ada bau busuk nyampur sama parfum menyan tadi. Untungnya si Fitri bisa nyadarin aku, kalau enggak tahu lagi. Jadi Fitri itu manggil aku, Sekar. Dan sosok itu tuh hilang yang nyerupai pacarku. Aku langsung lari keluar dan nemuin Fitri lagi duduk di ruang tamu sambil ngos-ngosan gitu. Kenapa Fit? Sambil ngatur napas. Dia juga heran ngelihat aku yang ngos-ngosan. Terus aku bilang gini, aku tidur di kamarmu ya, aku takut gitu. Akhirnya Fitri setuju dan malam itu aku tidur di kamar Fitri. Dan ternyata gangguannya belum berakhir. Kali ini malah Fitri juga yang diganggu. Jadi ceritanya pas aku sama Fitri di kamarnya, kita kayak dengar suara orang lagi ngobrol di ruang tamu. Suaranya dua laki-laki, tapi ngobrolnya itu kayak orang bergumam, jadi nggak terlalu jelas. Sampai kita penasaran keluar buat mastiin. Pas sampai ruang tamu nggak ada orang sama sekali, bener-bener kosong. Dan pas kita mau balik ke kamar, dari ujung belakang pintu kamar mandi itu ngebuka dan ngetutup sendiri kayak lagi ada yang mainin. Otomatis aku sama Fitri buru-buru masuk kamar, ngunci pintu dan tidur.
Dan belum sempat tertidur, kita masih dalam keadaan ketakutan. Lagi-lagi suara orang nangis kedengeran dari luar. Pokoknya banyak banget gangguannya. Aku sama Fitri akhirnya buka YouTube dan dengerin murotal sampai kita tertidur dengan sendirinya. Dan besoknya setelah balik dari kampus sekitar jam 7 malam, kebetulan akses jalan menuju kosan kan ngelewatin kuburan juga. Nah, pas ngelewatin kuburan sebelum masuk gang ke arah kos, di situ ada pertigaan dengan ada pos ronda. Tapi sepi, belum ada bapak-bapak yang nongkrong. Dan setelah ngelewatin pos ronda itu jalannya lurus ke selatan yang di sebelah kanan kiri kebun. Maju dikit baru ada rumah, di sisi kanan jalan dan kiri jalan masih kebun. Pas jalan gitu, lampu motorku kayak nyorotin sosok perempuan yang lagi berdiri di sebelah kiri jalan. Aku nggak mau ngeliat, pandanganku tetap fokus ke depan karena takut. Dan tepat beberapa meter sebelumnya, lampu motorku tiba-tiba mati. Aku tetap gak mau lihat ke kiri. Setelah sampai di dekat kos, lampu motorku nyala lagi. Aku langsung masuk dan parkirin motor. Nah, pas aku mau nutup gerbang parkiran, mataku refleks ngelihat ke depan rumah. Nah, kaget aku soalnya aku ngelihat perempuan tadi yang di depan gerbang. Dan wanita itu adalah wanita yang sebelumnya ganggu aku pas di ruang tamu. Aku buru-buru refleks nutup gerbang keras banget, duar gitu. Nah, membuat Fitri yang di dalam kamar tuh tanya, "Lu kenapa, Kar?" Terus aku jawab, "Gak apa-apa Fit, kepleset tadi." Tapi Fitri gak jawab lagi. Dan mendadak suasana jadi hening, gitulah. Kok sepi ya tiba-tiba, aku batin gitu. Terus aku masuk kamar. Dan di saat itu juga ada pesan masuk dari Fitri. "Kar, aku gak balik kos, aku nginep di kos temen. Aku takut semalam ada yang gerayangin aku." Dek, loh. Saat itu tubuhku kayak kaku gak bisa gerak gitu loh. Terkejut juga sama pesan yang dikirim sama Fitri. Aku nangis, bener-bener nangis karena ketakutan. Ya udah, tanpa buang-buang waktu, aku keluar lagi ke warung Bujo yang ada di pinggir jalan besar. Sekedar nenangin diri dan minta tolong sama temanku. Jadi malam itu aku nginep di kos temen. Dan ini beberapa gangguan yang aku alami. Aku bikin singkat aja. Waktu itu lagi cuci piring, tiba-tiba ada yang Noel. Terus pas di kamar mandi, dari atas plafon tiba-tiba ada rambut panjang keluar. Terus ada lagi sosok yang di kamarku itu muncul lagi, tapi dengan bentukan kayak gundruwo. Sampai aku mau diperkosa sama sosok yang nyerupai pacarku itu. Untungnya aku masih bisa sadar dan menghentikan. Sampai akhirnya aku putusin buat pindah kos lagi. Dan gak ada gangguan mistis di kos baru ini. Dan aku gak tahu nasib yang lain gimana, soalnya aku juga gak terlalu akrab, cuma akrab sama Fitri aja. Sekian untuk cerita horor ini. Ini cerita horor dari Mas Kalong yang dia dapat dari pendengarnya atau pembacanya dari email tentang pengalaman mistis ketika ngekos di daerah Jogja. Ya sudah, terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah dalam ejaan pengucapan dan kalau ada salah kata yang tidak enak di hati kalian. Dan semoga cerita ini bisa menemani waktu tidur kalian dan waktu istirahat kalian. Saya Udin, host dari Sendirian Podcast Horor. Terima kasih.